Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati a'azakumullah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat jemaah Masjid Istiqamah yang dimuliakan Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah, berkaitan hati, bersambung rasa, bersilaturahim. Mudah-mudahan niat yang ikhlas dalam rangka talabul ilm akan mendapat nilai yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada kita, saya pada khususnya, oleh pengurus, oleh panitia dipercayakan mengangkat sebuah judul, jangan ada dukun di antara kita, yang seyogianya akan dibahas oleh Ustadz Abu Qatadah hafizahullah ta'ala. Tapi qadarullah sampai hari ini beliau belum datang. Oleh karena sesuatu dan lain hal, wallahu a'lam, maka oleh panitia dipercayakan kepada saya untuk memulai kajian ini sebelum nanti akan dibahas lebih dalam oleh guru kita Ustaz Zulkifli hafizahullah ta'ala. Baik, untuk mengawali pembahasan ini kita harus berkenalan dulu. Siapa itu dukun? Apa yang dimaksud dengan dukun? Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Majmu' jilid 2 halaman 183, di situ dikatakan bahwa perdukunan itu ialah suatu bentuk pencarian suatu hakikat dengan perkara yang tidak ada dasarnya sama sekali, yang landasan utamanya adalah cuman spekulasi atau tebak-tebakan, di mana pada zaman jahiliyah telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang punya kontak khusus dengan syaitan la'natullah, di mana syaitan itu mencuri berita dari langit
dan kemudian berita itu ditransfer kepada manusia yang dikatakan dukun tersebut. Maka di antara berita itu satu yang benar, 99 bohong. Jadi lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Dalam salah satu riwayat juga mengatakan, kadzdzabal munajjimun walau sadaqu. Peramal itu, dukun itu sebenarnya pendusta walaupun benar. Benarnya kebenaran, betulnya kebetulan, namun pada hakikatnya itu adalah kebohongan semata. Beberapa ayat bisa kita tadabbur, bisa kita fahami tentang bagaimana syaitan mencuri berita dari langit dan kemudian mentransfer kepada orang yang namanya dukun ini. Antara lain dalam Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 221 dan 223, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada syaitan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Nah, jadi kalau kaum muslimin menyangkutkan harapannya kepada dukun, menyandarkan keselamatannya kepada dukun, berarti telah menggantungkan harapan kepada kedustaan dan telah menyandarkan keselamatan kepada sesuatu yang dusta alias bohong. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tilkal kalimatul haqq yakhtafuhal jinni fayaqdhifuha fi udhni waliyhi wa yazidu fiha mi'ata kadzbah. Itulah kalimat kebenaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dicuri oleh jin, dicuri oleh syaitan, lalu dia bisikkan ke telinga walinya. Yang dimaksud di sini adalah dukun-dukun. Dibisikkan ke telinga dukun dan dia tambah di dalamnya dengan 100 kedustaan. Jadi satu kebenaran yang dicuri oleh syaitan dari langit, kemudian ketika mentransfer ke telinga dukun ditambah dengan 100 kedustaan. 100 kedustaan. Maka sungguh sangat disayangkan kalau masih banyak kaum muslimin yang tertipu oleh dukun atau paranormal dengan banyak gelar, banyak sebutan yang berkembang pada saat ini. Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala berkata, dukun adalah orang yang memiliki tenaga dalam yang tajam, nafsu yang jahat, dan tabiat yang panas, yang diberi wangsit oleh syaitan laknatullah karena adanya kesamaan tujuan dan misi, sehingga syaitan selalu memberi bantuan segala yang dibutuhkan. Maka apa yang dibutuhkan oleh pasien diminta kepada dukun, kemudian dukun meminta kepada syaitan, maka kemudian setelah diadakan nota kesepahaman atau kesepakatan semacam kerjasama, maka ketika itu syaitan memberikan apa yang diminta oleh dukun, dan kemudian dukun melanjutkan kepada pasien yang meminta itu. Setelah ada
timbang terima sesuatu kesepakatan, syarat-syarat tertentu, ya insya Allah nanti akan kita jelaskan. Kemudian kita lanjutkan. Oleh karena banyaknya syubhat, banyaknya kesamaran-kesamaran, di mana kalau dulu kita melihat dukun itu selalu berpenampilan angker, bajunya hitam, celananya hitam, pakai ikat kepala hitam, dan tinggalnya biasanya di perbatasan desa. Tapi sekarang dukun juga berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan kemajuan zaman. Dukun sekarang tidak lagi berpakaian hitam, tapi sekarang tidak jarang dukun itu berpakaian putih, pakai baju koko, pakai peci putih, bahkan di tangannya kadang-kadang terpegang tasbih. Disinilah kaum muslimin banyak tertipu. Maka berikut ini akan kita sampaikan ciri-ciri atau tanda-tanda sebahagian daripada praktek perdukunan itu. Pertama, dukun itu suka bertanya tentang nama pasien, tanggal lahirnya, dan nama orang tuanya. Nah, ini biasanya. Kalau dokter itu tidak. Misalnya kita berobat kepada dokter, paling didaftarkan nama itu saja, tapi tidak didata siapa orang tuanya. Ditanyakan umur paling-paling untuk mensejajarkan dengan dosis obat. Tapi si dukun akan menanya sampai detail siapa namanya, siapa orang tuanya, dan tanggal kapan lahirnya. Ini salah satu ciri untuk kita ketahui tentang praktek perdukunan itu. Yang kedua, dia suka mengambil sesuatu yang biasa dipakai pasien, seperti baju yang bekas dipakai, peci atau sapu tangan dan lain sebagainya. Terkadang dukun meminta binatang untuk sebagai tumbal untuk disembelih, dan kadang-kadang dioleskan darahnya itu kepada pasien. Kadang-kadang penyakit dari pasien itu ditransfer, dipindahkan kepada hewan. Apakah hewannya itu kambing ataukah ayam, lalu dibedah dan kemudian ditemukan penyakit di dalamnya. Ini antara lain ciri daripada praktek dukun itu. Yang keempat, dukun itu suka menuliskan rajah-rajah. Nah, seperti yang dilihat dalam kitab-kitab primbon lama, ada rajah-rajah kayak tulisan Arab tapi nggak bisa dibaca. Kayak tulisan Arab tapi diserahkan kepada orang Arab itu sendiri, mereka tidak bisa baca. Hanya menyerupai tulisan Arab, tapi sebenarnya itu adalah rumus-rumus dari jin, dari syaitan itu tadi. Itulah antara lain, sebenarnya banyak tanda-tanda itu, ya antara lain itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian dari mana sumber ilmu perdukunan itu? Nah, tadi telah kita sampaikan, sumbernya itu adalah dari syaitan. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 102 ini juga menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bih min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq
wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah bagi kalian. Oleh sebab itu jangan kalian kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dengan istri. Mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah ada keuntungan bagi mereka di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau saja mereka itu mengetahui. Inilah keteledoran, kebodohan sebenarnya. Mereka telah menjual yang hak dan membeli kebatilan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya akan kita sampaikan, kalau demikian halnya, perdukunan itu adalah suatu kepalsuan, suatu hal yang tidak pasti. Malah ayat tadi mengatakan suatu kekufuran. Lalu bagaimana hukumnya kalau kita kaum muslimin lalu mendatangi dukun untuk suatu hajat, katakanlah untuk pengobatan atau untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Apakah itu untuk melariskan dagangan kita supaya pangkat kita, jabatan kita meningkat di kantor, atau yang telat dapat jodoh supaya cepat dapat jodoh? Lalu kita mendatangi dukun. Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena seperti ini? Mari kita bacakan beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita perhatikan riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyiralah aw takahhana aw tukuhinalah aw sahara aw suhiralah wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Bukanlah dari golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menentukan nasib sial berdasarkan tanda-tanda benda, yang meramal-ramal nasib dengan burung dan lainnya, dan juga yang bertanya dan menyampaikan kepadanya, atau bertanya kepada dukun dan yang mendukuninya, atau yang menyihir dan yang meminta sihir itu untuknya. Dan siapa saja yang membuat buhulan, dan barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar sebagaimana dalam Kasful Athar, dan juga oleh At-Tabrani dan lainnya. Dan hadis ini disebutkan juga oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, melalui satu dalil ini saja, ini sudah cukup mendirikan bulu roma kita. Ternyata
dengan kita melangkahkan kaki ke dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecat kita sebagai umatnya dengan perkataan beliau, laisa minna, tidak lagi termasuk golongan kami. Maka percumalah kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Percumalah kita mengatakan walaupun sampai berbusa, kami cinta Rasul, kami cinta Nabi, sementara kita masih mempercayai dukun, mempercayai paranormal. Ternyata kecintaan kita kepada Nabi telah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, saya sangat bahagia bisa diberi kesempatan untuk mengingatkan saudara-saudara kaum muslimin bahwa iklan media tentang konsultasi dengan dukun itu termasuk kemungkaran yang sangat besar. Pelakunya tidak boleh ditanya dan tidak boleh dibenarkan ucapannya karena mereka adalah para dukun yang berhati kriminal, sehingga Rasulullah memberi peringatan keras agar tidak bertanya dan membenarkan apa yang mereka ucapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berhati-hati karena iklan-iklan, promosi-promosi perdukunan ini sekarang semakin gencar, apakah melalui media cetak ataupun elektronik. Media cetak sebut saja majalah yang misteri, yaitu adalah agen daripada perdukunan. Kemudian juga di media elektro, di televisi juga ini ditayangkan. Kadang-kadang ditampilkan seperti yang kita sampaikan tadi, dengan casing seorang ustadz, dengan pembungkus penampilan seorang ulama, tapi sebenarnya mereka adalah dukun. Selanjutnya, Nabi SAW bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, mendatangi dukun untuk bertanya sesuatu, lalu dia menanyakan tentang sesuatu, apakah tentang penyakitnya, apakah tentang rezekinya, tentang karirnya, tentang jodohnya dan lain sebagainya, maka Nabi mengatakan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Na'udzubillahi min dzalik. Berlindunglah kita kepada Allah. Kalau umpamanya Ramadan kita tarawih sebulan penuh 29 atau 30 malam, lalu kalau kita berhubungan dengan dukun, hapuslah pahala solat kita selama 40 malam, maka akhirnya pahala itu jadi minus, jadi tekor. Ramadan itu hanya 30 malam, malah ada yang 29. Dengan mendatangi dukun, hancurlah pahala kita selama 40 malam itu. Maka sekali lagi, menjauhlah dari dukun. Nas yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul aw atamma ra'atahu haidan aw atamma ra'atahu fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang disampaikan dukun, atau mendatangi wanita sedang haid, sang suami yang mendatangi istrinya sedang haid, atau mendatangi wanita di duburnya, maka ia terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 dosa besar yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mendatangi dukun. Yang kedua, mendatangi istri dari dubur. Dan yang ketiga, mendatangi istri ketika istri sedang haid.
Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah beberapa hadis-hadis yang bisa kita jadikan sebagai rujukan yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepada perdukunan itu. Ada lagi yang lebih menakutkan, di mana ternyata dukun ini telah dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada hal-hal yang mencelakakan, hal-hal yang membuat kerusakan. Di mana hadis yang diterima Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ijtanibus sab'al muwabiqat, hindarilah oleh kalian, kata Nabi, 7 perkara yang menghancurkan, 7 perkara yang membinasakan, sehingga sampai-sampai para sahabat ketika itu penasaran, lalu bertanya, qalu ya Rasulullah wa mahun, apa itu 7 hal yang menghancurkan itu ya Rasul, 7 hal yang membinasakan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pertama, asyirku billah, pertama syirik, mempersekutukan Allah. Yang kedua, wasihru, sihir, yaitu perdukunan. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallaha illa bil haqq, membunuh diri, membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat, wa aklur riba, memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, wa tawalla yaumaz zahfi, berpaling atau membelot di hari peperangan. Dan selanjutnya, wa qadful muhsanat al-mu'minatil ghafilat, dan menuduh zina wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menau dengannya. Inilah 7 hal dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau dukun ini, kalau sihir ini disejajarkan dengan syirik, membahayakan kita. Maka kalau syirik itu dosa besar, maka perdukunan juga termasuk dosa besar, yang kalau kita meninggal sebelum bertaubat, tentu dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih mengerikan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, mudah-mudahan dengan ayat ini akan semakin membuat kita menyesal dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang sudah terlanjur memanfaatkan jasa perdukunan ini. Ternyata perdukunan itu termasuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Dalam Al-Baqarah ayat 102, Allah berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tadi ayat ini telah kita bacakan. Kedua malaikat itu berkata, itu Harut dan Marut, mereka tidak mengajari seorang ilmu sihir kecuali setelah mengatakan kepadanya, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan bagi kalian. Oleh sebab itu fala takfur, jangan kalian kafir. Ada sesuatu yang terselip dalam ayat ini, sesuatu yang tersirat dengan mempelajari perdukunan, itu akan menyeret kita ke lembah kekufuran. Itu akan membatalkan keislaman kita. Maka dengan demikian, percumalah kita sholat, percumalah kita puasa, percumalah kita zakat, haji dan umrah dan lainnya, kalau kita masih bergelimang dengan perdukunan, masih bekerja sama, masih mengatakan nota kesepahaman dengan perdukunan ini.